Shalom Alehem, Ibu Bapak, Saudari-saudara, dan adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bercakap-cakap di seputar pujian. Karena sejatinya ujian tak boleh menghalangi pujian. Pujian kali ini didasarkan pada sebuah lagu rohani karya Stuart Hamblen yang pada saat itu adalah seorang penyiar radio, pelawak, dan penulis lagu di Hollywood di tahun 1950-an. Lagunya seringkali dinyanyikan sebagai bagian dari lagu penyembahan, bicara soal bagaimana Allah sungguh-sungguh berkuasa dalam perjalanan kehidupan tiap orang percaya. Sebenarnya ketika lagu ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bagian refrennya saja yang diambil dan selalu diulang-ulang dalam lagu penyembahan. Lagu aslinya berjudul It Is No Secret. Lagunya kita nyanyikan bersama-sama. Tak tersembunyi kuasa Allah, yang lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Sebenarnya lagu ini menjadi bagian dari titik tolak bagaimana kehidupan seorang Stuart Hamblen ini berubah 180 derajat. Tadinya sebagai seorang penyiar radio, pelawak, dan penulis lagu yang terkenal di Hollywood, dia adalah seorang yang suka sekali mabuk-mabukan, gonta-ganti pasangan, juga senang sekali berpesta pora. Dalam perjalanannya ketika ia sungguh-sungguh menikmati kehidupannya di saat itu, ia kemudian berjumpa dengan seorang pengkhotbah muda. Dalam perjumpaan yang sebenarnya disengaja olehnya sendiri, dia ingin bersama-sama dengan pengkhotbah muda tadi untuk kemudian bercakap-cakap di sebuah siaran radio ketika ia memandu acara tersebut. Tujuannya sebenarnya untuk mengolok-olok. Mungkin saja saat itu ia merasa bahwa apa yang dilakukan oleh pemuda yang kemudian menjadi pengkhotbah tidak ada gunanya. Karena sebenarnya dalam perjalanan kehidupannya ia merasa bahwa bersenang-senang itu lebih menguntungkan dibandingkan berserah diri pada campur tangan dan kehendak Tuhan. Lalu dalam niatan tersebut, karena ia mau meneliti, menggali lebih jauh informasi tentang pengkhotbah muda tadi, ia menghadiri salah satu kebaktian kebangunan rohani sang pengkhotbah muda tersebut. Pada saat ia hadir, pada awal acara tersebut, ibadah berlangsung, lalu sang pengkhotbah tadi mengumumkan bahwa di sini ada seorang pria yang hidupnya penuh dengan kepalsuan. Kalimat ini sebenarnya ditujukan kepada siapapun dengan tujuan untuk orang tersebut ketika merasa bahwa hidupnya penuh dengan kepalsuan, segera bertobat. Tapi kemudian Stuart Hamblen tadi merasa bahwa sebenarnya pesan itu ditujukan baginya. Tapi dibandingkan bertobat, ia tetap bertahan melakukan apa yang selama ini ia kerjakan. Namun kemudian yang terjadi adalah dalam perjalanan kehidupannya setelah mendengar pengumuman tadi, beberapa malam berturut-turut ia tidak bisa tidur. Ada kegelisahan dan kegundahan yang ia alami, dan apa yang diucapkan pengkhotbah tadi itu sungguh-sungguh kemudian memenuhi pemikirannya. Lalu suatu ketika pada sekitar pukul 2 pagi, ia mendatangi pengkhotbah muda tadi dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan mabuk tersebutlah ia meminta sang pengkhotbah untuk mendoakannya. Tapi permintaan tersebut ditolak oleh sang pengkhotbah tadi. Pengkhotbah berkata bahwa itu urusanmu dengan Tuhan. Lalu kemudian tidak berhenti di sana. Mereka bercakap-cakap sampai pagi hari. Lalu dalam percakapan tersebutlah Stuart mengalami perjumpaan iman dengan Tuhan. Merasakan sungguh kekuatan kasih sayang Tuhan. Lalu dalam kesungguhan hati memberi diri pada sebuah pertobatan. Sejak saat itu
Ia kemudian meninggalkan kebiasaannya yang lama. Ia berhenti minum minuman keras. Ia berhenti melakukan berbagai macam tindakan foya-foya yang selama ini dilakoninya. Lalu kemudian karena apa yang dilakukannya, ia kemudian dipecat dari stasiun radio karena ia menolak pengusaha atau perusahaan bir untuk menjadi sponsor pada kegiatan yang pada saat itu dipandunya. Perubahan besar menimbulkan konsekuensi damai sejahtera bagi dirinya, tapi juga mendatangkan dampak hidup tidak mudah seperti yang selama ini ia jalani. Dalam kesulitan-kesulitan hidup yang ia lalui, itu kemudian tidak membuat ia undur dari menjadi seorang yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus. Sampai seorang sahabat lamanya mendatanginya. John Wayne adalah seorang sahabatnya yang kemudian datang dan bertanya, sebenarnya semua kesulitan yang engkau alami sekarang adalah karena engkau memilih mengikuti agama dan menjalankan perintah agama. Bukankah hal itu kemudian membuat hidupmu sulit dan apakah itu layak untuk kamu perjuangkan? Stuart menjawab, ya itu layak. Lalu kemudian sahabatnya bertanya lagi, kalau dulu kamu sangat menyukai minum minuman keras, bukankah kecanduanmu tidak membuat kamu ingin sesekali mencobanya lagi? Dengan tegas Stuart kemudian menjawab, tidak. Lalu kemudian sahabatnya tersebut, John Wayne, berkata bahwa aku tidak mengerti atau saya tidak mengerti bagaimana engkau bisa berhenti minum dengan mudah. Jawaban Stuart, itu bukan rahasia besar. Segalanya mungkin bersama dengan Allah. Pernyataan inilah yang kemudian menjadi dasar nyanyian yang tadi kita nyanyikan itu digubah dan diciptakan oleh Stuart Hamblen, bahwa dalam perjalanan kehidupan yang ia jalani, bahkan yang kita jalani sampai saat ini, sejarah-sejarah hidup kelam mampu Tuhan ubahkan, asal kita mau memberi diri. Kalau yang lain ditolong, saya juga. Dalam keyakinan itu, Stuart percaya bahwa Tuhan setia menunggu dan menanti setiap orang untuk ada dalam pertobatan yang sesungguhnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan tidak membuat kita kemudian termotivasi untuk sungguh-sungguh melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan? Apakah kemudian kesulitan-kesulitan hidup membuat kita takut untuk tetap melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan? Apakah kemudahan-kemudahan dan godaan-godaan dunia membuat kita lari dari Tuhan dan kemudian tidak mau sungguh-sungguh setia menjadi orang percaya yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Saat ini kita belajar bahwa mari memberi diri, bahkan bersikap punya prinsip untuk menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh meninggalkan dosa. Bukan kemudian menjadi orang percaya yang bertobat, lalu kemudian kembali lagi melakukan apa yang kita inginkan. Tapi mari ada dalam pertobatan yang sesungguhnya. Karena anugerah Allah yang besar itu, seharusnya kita respons dengan pemberian diri. Bagaimana kita mau sungguh-sungguh melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup dalam pertobatan yang sesungguhnya. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.